Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Ustadz Ukir Saputro, LC MPD Hafidahullah. Yang terhormat para pengurus BMI dan para asatid maupun asatidah dan bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian pekanan di BMI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberi banyak nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir hayat kita. Dan Amin. nanti mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu dari perkiraan jam 8 sampai jam 8:10. Kemudian yang kedua, tilawah surat An-Nisa ayat 47 sampai 51 yang akan dibawakan oleh Pak Setio Budi dan akan diterjemahkan oleh Bapak Agus Sidik. Kemudian yang ketiga yaitu jam 8:15 sampai jam 8:20 prakata dari Dewan Asatid BMI yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam. Kemudian jam 8:20 sampai 21:10 pemaparan materi oleh Ustadz Ukir Saputro. Jam 9:10 sampai jam 9:30 soal jawab kira-kira ada waktu 20 menit dan jam 21:30 kita tutup kajian malam ini. Baiklah untuk selanjutnya kita akan eh, buka acara pengajian pekanan di BMI pada tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau tanggal 19 Mei 2024 Masehi dengan tema kajian tauhid, subtemanya keterangan ada umat ini yang menyembah berhala. Baiklah kita mulai acara malam ini. Namun sebelum kita buka akan saya bacakan dulu tata tertib dalam majelis online malam ini. Yang pertama, pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, saat Ustadz menyampaikan materi, peserta harus mute voice. Yang ketiga, peserta diharapkan on cam, kecuali akhwat. Yang selanjutnya, bila akan meninggalkan majelis sebelum majelis selesai, harap memberitahukan lewat chat. Dan yang terakhir, pertanyaan bisa disampaikan lewat chat saat Ustadz menyampaikan materi atau bisa tanya langsung saat selesai materi disampaikan. Baiklah untuk acara malam ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah An-Nisa ayat 47 sampai 51 oleh Pak
Setiobudi dan akan langsung diterjemahkan oleh Bapak Agus Sidik. Monggo Pak Setiobudi, tafadhol Pak. Mic-nya dibuka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl annat misa wujuhang fanaruddaha ala adbariha aunal anahum kama la'anna ashabas sabat wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru ay yusraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusrik billahi faqad iftara isman azima. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhib wa kafa bihi ismam mubina. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka
percaya kepada jib dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Setio Budi dan Bapak Agus Sidik yang telah membacakan surat An-Nisa ayat 47 sampai 51 dan diterjemahkan oleh Pak Agus Sidik. Mudah-mudahan dengan bacaan surah ayat-ayat ini akan menambah kualitas dari ketauhidan kita. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu prakata dari Dewan Asatid BMI yang akan diwakili oleh Ustadz Sam. Moga Pak Ustadz Sam. Terima kasih Pak Soleh Gladi selaku MC kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kami hormati yang muliakan Bapak Ketua Pengurus PMI, Bapak Iwan Hambali. Semoga Allah berikan pada beliau kesehatan, diberikan kelapakan, diberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk beliau dan keluarga besar beliau. Amin. Dan juga kepada seluruh peserta pengajian online berkah Indonesia, baik Bapak atau Ibu-Ibu yang bisa hadir malam hari ini, yang tetap istiqomah hadir baik kajian Quran sepekan 2 kali, ditambah dengan kajian-kajian untuk menambah sakofah wawasan kita dan menambah ilmu kita di tiap akad malam Senin. Dan juga tak lupa kepada pemateri kita malam ini Bapak Ustadz Ukir yang bisa hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz bisa hadir malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini, Pak sekalian, yaitu tentang nikmat yang sering kita abaikan yang berupa nikmat kesehatan. Kita sering melihat bahwa nikmat luar biasa itu nikmat di luar tubuh kita. Kita, termasuk saya sendiri itu, sering kagum dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Sementara nikmat kesehatan yang Allah telah berikan kepada kita itu sering kita abaikan. Maka Rasulullah memberikan kata peringatan, ada dua nikmatani maghbunun fi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua nikmat yang sering lalai, yang kita sering lalai. Bahkan kalau tidak diingat sama Allah sendiri, kita lalai itu. Sakit baru tahu itu nikmat itu luar biasa. Di Bekah Mulia ini beberapa teman yang sakit, di antaranya adalah Ibu Yuni. Ibu Yuni dari grup ibu-ibu. Beliau saat ini sedang sakit ya, Ibu Yuni. Kita doakan Ibu Aris Wahyuni yang sedang sakit pada malam hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Proses beliau mencari obat diberikan eh, kemudahan sehingga Amin. bisa kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Amin. Dan terutama juga kepada doa terbaik kepada suami tercinta dari Bunda Rita yang masih dalam proses penyembuhan. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Amin. bisa kembali beraktivitas dengan seperti biasa. Sehingga itulah yang membuat kita sekalian. Jangan lupakan kita untuk zikir pagi dan petang. Di antara pagi kita itu kita minta kepada Allah kesehatan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Intinya kita ya Allah minta kesehatan kepada Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan yang di keluarga yang sekarang ini menunggu keluarga yang sakit semoga berikan kesabaran dan Amin. pahala semoga berikan berlimpah kepada ya baik yang sakit ataupun yang menunggu keluarganya atau yang merawat keluarga yang sakit. Demikian sambutan dari kami dan yuk kita sama-sama siapkan hati kita
untuk sama-sama belajar di kajian tauhid malam hari ini dan semoga menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Suyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Ukir Saputro tentang tauhid. Waktu dan tempat kami serahkan pada Ustadz Ukir. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang belum kita syukuri sehingga nikmat-nikmat tersebut tidak menjadi pahala untuk kita. Padahal jika kita mensyukuri setiap nikmat, kita merenungi setiap nikmat Allah, kemudian kita mensyukurinya, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah di dunia dan akan menjadi pahala di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun ketika kita diuji sakit, maka kita bersabar, ya, dan kita saling mendoakan pula, ya, agar yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu luang manfaatkan dengan baik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam sabdanya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau bersabda, wa ajbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya apa yang telah kita perbuat dari amal-amal dosa dan maksiat, sekarang kita ganti dengan perbuatan baik. Ya, maksiat yang dulu pernah kita kerjakan, sekarang kita ganti dengan amal-amal yang baik. Tamhuha, niscaya amal baik itu akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Itu dosa-dosa kecil, Bapak-bapak, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Adapun dosa besar, Bapak Ibu, kita tetap harus bertaubat. Ya, dalam zikir pagi tadi kita dianjurkan membaca astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, dan juga sayyidul istighfar, yang apabila kita baca setiap pagi dan setiap petang dan kita meyakininya, mengimaninya, maka kita dijamin surga ketika kita wafat di hari itu. Ya, maka ini hak diri kita. Hak Allah adalah ditakwai, kita takwa kepadanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Adapun hak diri kita adalah kita berusaha menyelamatkan diri dari kezoliman yang pernah kita perbuat, ya, dosa-dosa dan maksiat dengan merubah, ya, mengubah dan berusaha mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita dengan banyak berbuat kebaikan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam bab syafaat yang pernah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, yang paling bermanfaat untuk diri kita adalah ketakwaan kita. Ya, adapun syafaat yang lain itu bonus. Kita dapat syafaat Nabi itu bonus. Kita dapat syafaat orang solih misalkan, ya, itu bonus. Tapi perhitungan pertama kali adalah amal takwa kita sendiri, sehingga hak diri kita adalah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita yang telah kita perbuat dengan banyak melakukan amal kebaikan. Ya, itulah makna kalimat wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ada hak yang ketiga, yaitu hak orang lain terhadap kita. Nabi SAW katakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Bergaulah engkau dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Ini hak orang lain terhadap kita, ya. Kita memasang akhlak yang mulia di dalam muamalah kita kepada tetangga, ya, kepada kerabat kita, ya, terutama kepada orang tua kita. Ya, ini merupakan ya, kunci-kunci kebaikan, ya, yang Allah Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Terlebih-lebih Bapak Ibu sekalian, kita berada di bulan haram, ya, mari kita saling mengingatkan. Ada waktu-waktu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu waktu itu lebih utama dari waktu yang lain, yaitu bulan haram, yaitu bulan haram. Ada 4 bulan haram, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah. Saat ini, ya, kita berada di tanggal 11 Zulqa'dah. 11 Zulqa'dah, sudah 10 hari lewat. Ya, makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu tadi. Ya, banyak manusia lalai dari waktu tersebut. Maka kita sebagai orang yang menuntut ilmu tidak boleh lalai. Tidak boleh ikut-ikutan lalai sebagaimana orang awam. Orang awam yang tidak belajar, yang tidak ngaji, mereka banyak lalai, melalaikan waktu-waktu istimewa. Ya, padahal yang beramal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan, ya, akan dilipat gandakan. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah amal soleh dari ngaji, tilawah, kemudian berzikir, ya, itu amalan-amalan yang istimewa, ya, bersedekah, ya, memperbanyak sholat sunnah, rawatibnya, kemudian sholat duhanya, sholat tahajudnya. Insya Allah amal-amal baik tadi, sebagaimana sabda Nabi SAW, tamhuha, amalan itu akan menghapus dosa-dosa kita, ya, karena kita semuanya sedang berjuang, ya, berjuang untuk menggugurkan dosa sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai muqaddimah kita, semoga memberi motivasi kita untuk senantiasa, ya, menjadi orang yang melakukan kebaikan. Adapun tema kita pada malam hari ini di bab yang ke-23 di kitab Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di bab ini kita akan membahas tentang ma jaa anna ba'da hadhil ummati ya'budul ausan. Tentang keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang akan menyembah berhala. Ya. Ini yang mengabarkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di bab yang sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita di pertemuan yang lalu, di bulan Syawal yang lalu, ya, tentang himayatul Mustafa, penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janabat tauhid, pada sisi-sisi tauhid. Jadi sisi-sisi tauhid ini benar-benar dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wasaddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menutup segala jalan yang bisa menyebabkan umat ini menuju kesyirikan. Ya, beliau menutup jalan menuju kesyirikan. Ya, beliau khawatir, ya, umat ini akan terjangkit penyakit kesyirikan. Maka beliau ajarkan kepada kita, ya, pedoman-pedoman agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang membinasakan tersebut. Seperti sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan. Ya, kita dilarang menjadikan rumah-rumah kita kuburan, artinya tidak pernah kita sholat sunnah di dalamnya ataupun tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, sehingga kita lihat di dewasa ini orang-orang malah gemar membaca Al-Quran, ngaji di atas kuburan. Ini sesuatu yang terbalik, ya, yang Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita. Beliau menyuruh membaca Al-Quran di rumah. Di antara sabdanya, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, maka kita sudah
memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran, ya, karena kita sudah berlatih setahun 2 tahun ya, bahkan sebelum corona ya Bapak-Bapak ya, ada yang dari awal ya di BMI ini ada yang bacanya Alhamdulillah sudah baik ya. Kami selalu memperhatikan juga Pak, kalau Bapak-Bapak ngaji di awal pembukaan ini motivasi sendiri untuk kita para asatiza ya, ya ada rasa syukur yang tinggi ya, kita bisa berbagi kebaikan dengan mengajar ya, dan itu menjadi ikhtisab bagi kami para guru ya, para asatiza di BMI terkhusus untuk mencapai predikat khairukum ya, manusia yang terbaik, yaitu yang mengajar, yang belajar Al-Quran, yaitu peserta semua BMI dan yang mengajarkannya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat predikat itu, yaitu predikat suatu yang kebanggaan ya kelak di hari akhir. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya maka Bapak-Bapak coba baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kalau bisa 30 juz ya dilanjut terus. Ya, tapi kita dalam tahap latihan baca surat Al-Baqarah di rumah itu akan mengusir setan. Ya, akan mengusir setan. Baik. Kemudian di bab ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahwa ada umat atau sebagian umat, anna ba'da hadhil ummah, tidak semua tapi sebagian, berarti ada. Kalau beliau menyebutkan ba'da ummah, berarti ada sebagian dari umat Islam ini, dari kaum muslimin, ya'budu ausan, yang dia menyembah berhala. Ausan itu jamak dari wasan, ya wasan. Dan ausan bentuknya lebih umum, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau berhala itu kan ada dua ya, ada asnam dan ada ausan. Asnam itu patung, berhala yang berbentuk patung. Ini namanya asnam. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Tapi ada nggak anak keturunan Nabi Ibrahim yang menyembah berhala? Ya ada, semuanya sesuai dengan apa? Karena manusia diberikan dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di antara mereka ada yang zalimul nafsi, ada yang zalim ya, ada yang mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka ya dari Bani Israel, ya dari keturunan Bani Israel ada yang menyembah patung anak sapi. Ya ada. Ya, adapun doa Nabi Ibrahim bagaimana? Ya Nabi Ibrahim doanya dikabulkan. Banyak dari keturunan anak cucu Nabi Ibrahim yang meninggalkan penyembahan berhala asnam tadi. Bahkan Nabi Ibrahim itu punya anak keturunan Nabi, ya ada 12 orang, Pak. 12 orang anak cucu Nabi Ibrahim yang menjadi nabi. Ya kebanyakan memang dari jalur Ishak, ya dari jalur Nabi Ishak, kemudian Yakub, ya kemudian diantara keturunannya Nabi Yusuf, ya kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, ya Nabi Daud, ya Nabi Sulaiman, itu semuanya keturunan anak cucu Yakub alaihissalam, ya anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya baik, maka ada di antara umat ini juga yang akan menyembah berhala. Nah ini akan menjadi tema pada malam hari ini. Ya, dan beliau menyebutkan al-ausan. Al-ausan ini artinya berhala yang disembah yang bentuknya tidak hanya patung. Jadi kalimat ausan lebih umum daripada kalimat wasan. Contohnya apa? Contohnya ya batu, gunung, ya kan? Pohon, kuburan, ya. Ada yang disembah. Ya, ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya dalam bab mahabbah nanti. Ini yang disebut dengan mahabbatu ma'allah, mencintai Allah bersama mencintai sesembahan yang lain. Ini tidak boleh. Ya, karena mahabbah itu ada 3 jenis. Mahabbatullah, mencintai Allah, itu boleh. Itu wajib bagi kita ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kemudian yang kedua mahabbatu fillah, itu boleh. Seperti saya mengatakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, uhibbukum fillah, aku mencintai
panjenengan sedaya karena Allah. Nah, itu boleh. Ya, saling mencintai karena Allah itu boleh karena kita satu akidah. Ya, karena apalagi kita punya satu amalan yang sama, yaitu belajar mengajar di Berkah Mulia Indonesia. Ya, ini maka kita mengatakan uhibbukum fillah itu boleh. Ya, aku mencintaimu karena Allah itu boleh. Baik, adapun jenis cinta yang ketiga adalah mahabbatu ma'allah. Orang muslim ini mencintai Allah, tapi dia juga mencintai dalam waktu yang sama dia juga mencintai berhala. Dia mencintai sembahan yang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini namanya syirik. Syirik itu dengan kata lain menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Makanya zikir yang paling utama yang dibaca oleh para nabi dan rasul di hari Arafah kelak, ya, hari Arafah ini ketika jamaah haji wukuf di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena kalimat la syarikalah itu menguatkan makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Apa makna la ilaha illallah? Ya, wahdahu maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu. Ini penguat. Ya, makanya ini zikir terbaik. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dipertegas lagi dengan sifat-sifat Allah, lahul mulku walahul hamdu, pemilik kerajaan yang memiliki segala sifat keterpujian. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, ya. Jadi ini perbedaan antara ausan, ya, ausan dengan asnam. Ada yang menyembah berhala. Sehingga dalam hal ini, ya, kita harus mengenali masalah ini dengan sebaik-baiknya. Karena ada keyakinan di tengah umat ini bahwa kaum muslimin itu tidak mungkin dia itu akan kafir, gitu kan. Tidak mungkin dia akan terkena penyakit kekufuran. Ini adalah keyakinan para ahli kubur. Ya, ahli kubur itu mengatakan kalau udah mukmin ya sudah. Kalau sudah beriman ya sudah beriman. Ya, masa iya yang menyembah Allah kok disebut musyrik, gitu kan. Nah, ini sering kita dengar istilah seperti ini. Padahal Nabi SAW sendiri yang mengatakan akan ada di tengah umat ini yang menyembah berhala. Ya, jadi mereka nggak menyadarinya. Ya, kalau berdoa kepada selain Allah itu sesuatu pelanggaran yang berat yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Meminta kepada kuburan ini nggak boleh. Ya, maka ini yang terancam. Makanya mereka pelaku kuburiyun, orang-orang yang minta doa sama kuburan jelas-jelas nyata. Sekarang pun sudah gampang ya diakses, ada jejak digitalnya sudah banyak, ya. Minta sama kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Ini seperti yang terjadi di kaum Nabi Nuh dulu, ya, dari dulu sudah dikisahkan Al-Quran yang tentang penjelasan hal ini. Ya, maka mereka nggak menyadari bahwa meminta kepada selain Allah hajat-hajat mereka, ya, ini sebuah kesyirikan. Ya, karena dia menganggap penghuni kubur itu memiliki rububiyah, padahal yang esa dalam segala sesuatu adalah Allah Ta'ala. Ya, Allah esa dalam segala sesuatu, dalam memberi rizki, dalam memberi segala-galanya. Kita hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah Ta'ala. Karena syirik itu dalam agama kita kezaliman paling besar. Ya, jadi dosa besar paling besar adalah syirik, Bapak Ibu sekalian. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Dan kesyirikan yang paling besar adalah meminta kepada selain Allah. Ini dia. Ya, kesyirikan banyak jenisnya. Banyak jenis, seperti kemarin bernazar kepada selain Allah, menyembeli untuk selain Allah, begitu kan? Kemudian meyakini bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan. Ini kesyirikan. Mengatakan seandainya karena bukan kamu saya sudah celaka. Ini juga model jenis-jenis kesyirikan. Kesyirikan banyak sekali modelnya, namun yang paling besar adalah berdoa kepada selain Allah. Ya, atau dia minta sama nabi misalnya. Minta sama nabi itu pun nggak boleh. Minta sama malaikat itu pun nggak boleh. Ya, jadi kesyirikan paling besar dari jenis model-model amalan syirik adalah meminta kepada selain Allah. Nah, ini yang jarang dibahas oleh para dai. Dai-dai di TV, dai-dai di YouTube, ya, itu tidak akan kuat untuk membahas masalah ini, karena nanti kita akan menuai kecaman, ya.
kecaman, mereka yang sudah asyik euforia dengan kegiatan-kegiatan mereka, kemudian ada yang mengingatkan, oh ini perbuatan salah, ya. Kemudian mereka balik menuduh para dai yang memperingatkan penyakit itu, ya, penyakit syirik, penyakit bid'ah. Ini sebuah penyakit yang harus diingatkan dari tengah-tengah masyarakat karena cintanya kami terhadap saudara muslim, ya, maka kami mengingatkan, dan ini pun cara pengingatannya dengan cara yang bijak, yang hikmah, ya. Adapun mereka balik menuduh, pemecah dan lain sebagainya, dai itu merangkul bukan memukul, ya, dai itu harusnya begini bukan begini, ya, maka kita harus membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Al-Qur'an sendiri disebut dengan Al-Furqan, pembeda. Kenapa kita harus sama semuanya? Ya, adat itu boleh diikuti, Pak, jika tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti adat, al-adatul muhakkamah, boleh-boleh saja dalam hal yang mubah. Itu qawaidul fiqhiyah. Yang di sana dikatakan al-adatu muhakkamatun. Adat itu muhakkamah, bisa dijadikan hukum. Iya, tapi adat-adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena dalil yang lain juga mengatakan la ta'ata fi maksiatillah. Tidak perlu kita mentaati sesuatu yang berbau maksiat kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya ketika adat menyembelih untuk gunung, menyembelih untuk laut, ini ya kita harus ingatkan bahwa perbuatan itu syirik. Karena tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka berdalih dengan kearifan lokal, mereka berdalih dengan sedekah laut. Kita katakan laut tidak perlu disedekahin, ya. Urusan laut, ikan akan tambah banyak, ya, lobster akan tambah banyak, cumi akan tambah banyak. Itu semuanya urusan rububiyah Allah. Tidak tergantung terhadap sedekah kita kepada laut. Kita tidak diperintah untuk sedekah kepada laut, ya. Yang diperintahkan adalah sedekah untuk orang tua, ya, infak untuk orang tua, untuk kerabat, untuk anak yatim, dan untuk orang-orang duafa. Jadi tidak ada laut disedekahin, gunung disedekahin, ya, sawah disedekahin, tidak ada. Ya, dan itu yang kita ingatkan dengan cara yang bijaksana. Baik. Kita akan masuk ke dalil yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di kitab Bapak Ibu di sini ayat Al-Qur'an, ya, di surat An-Nisa yang dibaca tadi. Namun saya akan membawakan dalil dari hadis terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa qudzati bil quddah hatta law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti sunan. Sunan itu jalan atau cara, ya. Kalian akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian. Hadwata quddah bil quddah. Selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai ketika mereka, orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, ya, lubang dob ini kadal gurun, ya. Kalau mereka masuk ke sarang mereka, niscaya kalian akan mengikutinya juga, ya. Maka para sahabat mengatakan, faman ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa bab ini kita buka dengan hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Karena judul kita adalah akan ada sebagian umat ini yang melakukan kesyirikan, yang menyembah berhala. Siapa yang menyembah berhala? Umat ini. Kenapa mereka menyembah berhala? Jawabannya karena mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Loh, emang Yahudi menyembah berhala? Iya, Yahudi menyembah berhala, ya. Mereka menyembah berhala. Nasrani juga menyembah berhala. Ya, mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa
Allah menyatu ke dalam badan Yesus, gitu kan? Keyakinan Trinitas mereka. Maka di antara umat Islam ada nggak yang berkeyakinan kalau Allah menyatu nggak cuma ke badan Nabi, ya, tapi menyatu ke guru-guru fulan, ya, guru-guru tertentu yang kata mereka sudah mencapai derajat ma'rifat. Ya, ini ada juga di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah menyatu ke badan manusia. Ini paham apa? Manunggaling Gusti. Ini disebut paham wihdatul wujud yang diperakasai oleh Abul Hallaj, ya, Al-Hallaj, Abul Mansur Al-Hallaj, orang Baghdad yang dia belajar ke India, kemudian dia banyak mendapati bacaannya dipengaruhi oleh bacaan India seperti saktinya Dewa Krishna dan lain sebagainya. Krishna yang dapat titisan dari dewa, akhirnya terpengaruh. Abul Mansur Al-Hallaj ini terpengaruh, sehingga mereka juga mencetuskan satu faham bahwa Allah juga bisa menyatu ke badan orang-orang tertentu yang memiliki tingkat khusus, ya, di kalangan mereka, ya, yang nanti konsekuensinya apa? Tidak perlu terkena syariat lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan di majelis kita ini, ya, bahwa pemahaman ada tingkatan syariat, hakikat, thariqat, makrifat, ini tidak ada sama sekali ajarannya dalam agama Islam. Ya, saya katakan kembali, apa yang telah tersebar di masyarakat berupa tingkatan dalam agama ini ada syariat, kemudian hakikat, kemudian thariqat, kemudian makrifat, ini sama sekali tidak diajarkan oleh agama Islam. Al-Quran tidak pernah menyebutkan hal itu. Cari di Al-Quran, ada apa tidak? Nggak bakal ada. Hadis tidak pernah menyebutkan hal itu. Cari hadis-hadis di Bukhari, di Muslim, kemudian di Kutubus Sittah, kemudian di Kutubus Tis'ah, ya. Tidak akan pernah ada ajaran syariat, hakikat, thariqat, dan makrifat. Tidak pernah ada. Siapa yang mencetuskan hal itu? Orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi, ya, yang mereka punya paham manunggaling Gusti ini. Dan ini sudah keliru. Bahkan kita pernah mendengar kisah bahwa Sunan Kalijogo memenggal siapa? Siti Jenar yang menyebarkan pemahaman ini. Ya, Sunan Kalijogo aja tahu bahwa pemahaman ini pemahaman yang keliru, ya, pemahaman bahkan disesatkan oleh Sunan Kalijogo. Ya, kenapa kita masih mengkonsumsi pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut? Baik, yang ada semua orang terkena syariat. Karena ini di antara mereka menggunakan dalih ini kan kalian tingkatnya masih syariat, ya. Seperti taraweh 7 menit itu, Pak. Dalilnya itu ketika kita simak di pesantren itu yang taraweh 7 menit. Itu katanya ini untuk kalangan kita sendiri, bukan untuk kalangan awam, Nah, ini kan sudah salah, karena mereka menganggap derajat mereka sudah lebih tinggi dari kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin yang lain itu masih syariat, ya. Wajarlah sholat syariat itu kan sholatnya lama, ya kan? 23 rakaat ya setengah jam atau 1 jam. Kita orang-orang yang sudah thariqat, sudah masuk ke tarikat, maka sholat kita 7 menit itu, ya, itu di alam sananya alam khusyuk, Pak. Kayaknya 7 jam sholatnya. Ya, ini yang saya dengar sendiri dari kiai pesantrennya. Ada itu ceramahnya di YouTube, ya. Jadi ini bukan untuk konsumsi awam katanya. Baik. Ini dia hubungan judul dengan hadis yang kita bawa. Jadi kita pasti akan mengikuti sunan, thariqah atau jalan atau tradisi orang-orang sebelum kita, yang Nabi SAW mengatakan siapa? Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan ladakhaltumuhu, kalian akan ikut masuk. Jadi Pak, Bu, manusia itu punya sifat kalau tidak bisa mempengaruhi orang, dia akan mudah terpengaruh orang. Ini sifat manusia, ya. Makanya tadi di obrolan Bapak-bapak sebelum kita ngaji itu, wah, paling susah itu mempengaruhi orang, ya. Sebenarnya gampang sih Pak mempengaruhi orang.
Gampang tapi harus sabar tadi, harus sabar dan punya semangat, betul tadi ya. Barakallahu fiik, Pak. Harus sabar dan punya semangat. Nanti orang yang diajak, ya kalau yang diajak nggak mau ngikutin kebaikan, ya wes itu masalah, kembali ke masalah taufik ya. Dan tadi kata Bapak apa namanya? Dan kadang yang terajak malah yang coba-coba doang. Itu namanya taufik juga, Pak. Namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur apabila kita mendapat kebaikan, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, falyahmahdillah. Apabila kita mendapatkan keburukan, jangan mencela siapa-siapa kecuali celahlah diri sendiri. Kalau yang kita dapatkan nanti keburukan, ya nggak boleh kita mencela siapa-siapa, ya celahlah diri sendiri. Karena semua tergantung amal kita, ya amal kita sendiri, ya. Dan tadi makanya ikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus keburukan. Itu sebuah kaidah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, lubang biawak, Pak. Kenapa Nabi menganalogikan dengan lubang biawak? Lubang biawak itu, dan ingat Pak ya, biawak kadal Arab ya disebut dob, itu diterjemahkan biawak juga kurang tepat karena beda spesies juga Pak. Ya, kalau dob itu hewan yang sifatnya adalah herbivora. Kalau biawak Indonesia ini sifatnya karnivora. Sehingga biawak di kita haram karena dia karnivora, bertaring, ya kan? Karnivor, Pak, ya. Biawak kita karnivor. Ayam saya pernah dimakan biawak, ya. Ini Ustaz Sam pernah ke rumah saya, tahu ya, bahwa di rumah saya masih depannya ada kali, Pak, ada kalen, itu masih ada biawaknya. Bahkan kucing pun dimakan biawak, Pak. Ya, kucing kita, ya kita kehilangan kucing. Mana kucing, kata anak-anak tetangga? Oh, dimakan biawak, Pak Ustadz. Ngeri sekali. Pokoknya biawak di kita haram hukumnya. Tapi kadal gurun, ya, kadal gurun beneran ya, kadrun. Kadal gurun atau yang disebut dob, itu dia hewan yang herbivora, makanya herbal atau makanya daun-daunan. Ya, Bapak-bapak lihat aja di YouTube nanti ketik dob atau kadal gurun. Ya, ini orang Arab itu banyak membudidayakan kadal gurun, Mbak, sekarang. Kenapa? Karena pemeliharaannya mudah, makanannya juga gampang, makanannya daun, ya. Kemudian harga jualnya tinggi dan khasiatnya tinggi. Ya, dia bisa dimakan untuk meningkatkan stamina pria. Nah, ini dia. Stamina yang punya semangat untuk nikah lagi, ya, yang duda maksudnya, ya. Atau yang nggak duda juga nggak apa-apa lah. Itu carilah Pak. Nanti kalau ada jamaah umroh, saya nitip kadal ya kan. Memang ini Indonesia rawana kadal ya kan. Oh beda. Kadal kita, kalau kadal yang kecil kayak komodo itu juga haram itu ya. Itu juga nggak boleh dimakan. Ya pokoknya ini kadal gurun dob itu boleh dimakan dan khasiatnya meningkatkan stamina pria ya. Baik, untuk memacu hormon testosteron ya. Baik ya, Bapak-bapak pasti tahu. Memacu kerja biar giat ya. Nah, itu dia, Pak. Tapi harganya mahal ya. Harganya mahal. Palingan kan jamaah Indonesia kalau nitip itu kan nitipnya korma atau nitip mungkin hati onta. Hati onta bisa katanya untuk penyakit asma. Atau jenis-jenis rumput, Pak. Biasanya ada jamaah umrah yang nitip rumput-rumput tertentu. Itu pun rumput nggak ada namanya. Tapi berobat dengan rumput atau herbal itu kata saya Muhammad Shalih Utsaimin selama itu terbukti khasiatnya boleh. Ya, karena biasanya pengobatan itu sifatnya empiris, Pak. Turun temurun. Oh, ini nih nggak punya keturunan, coba pakai daun ini, ya. Nah, maka kalau sudah dicek laboratorium tidak ada masalah, laki-laki, perempuan kemudian berikhtiar dengan korma muda atau daun-daun rumput tadi, ya kemudian terjadi kehamilan bisa saja. Karena Allah menurunkan daun-daunan itu sebagai obat juga. Baik, kita lanjut. Jadi dob itu lubangnya itu berkelok-kelok, Pak. Dob itu lubangnya berkelok-kelok dan dia punya satu lubang doang, ya. Lubang masuk dan lubang keluar sama. Dan yang tahu cuman si dobnya. Jadi kalau kita masuk, ada hewan lain masuk ke lubang dob itu, pasti dia akan tersesat karena lubangnya bercabang-cabang di dalam, buntu. Ya,
dan dia tidak akan menemukan jalan keluar. Jadi pasti tersesat ya di lubang dop itu, lubang jebakan. Ya ini kayak tunel-tunel itu ya Pak. Tunelnya orang Hamas ya. Dia punya tunnel atau lubang-lubang di bawah Gaza begitu. Ya, mungkin ini niru-niru dop kali Pak. Ngikutin karena manusia itu kan inspirasinya dari mana saja, dari hewan ya kan, dari mana saja. Kemudian lubang dop itu kotor. Karena dia buang kotorannya di situ sekaligus, ya kan? Jadi bau. Ya kita kalau punya kandang kucing nggak dibersihin juga kotor gitu kan. Ya, apalagi ini dop di alam ya, bebas ya. Maka lubangnya kotor. Sehingga walaupun lubangnya kotor, ya kita masuk aja akan ngikuti. Walaupun orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang biawak ini, kita akan ngikuti aja. Walaupun berkelok-kelok, buntu, ya kemudian kotor, tetap aja kita kaum muslimin tetap akan mengikuti. Terus kenapa ada istilah masuk ke lubang dop? Bukankah ini nggak mungkin? Maka perlu bapak-bapak ketahui, orang Arab itu suka apa? Suka hiperbola. Ini untuk menunjukkan, untuk apa? Mengabarkan kepada lawan bicara, ya, sehingga sesuatu itu menjadi perhatian, pusat perhatian. Oh iya, ya. Maka di kita juga ada majas ya, namanya majas hiperbola, ya. Dan apa namanya? Dan ini orang Arab suka menggunakan majas seperti ini. Sampai Nabi SAW menggunakan majas itu. Beliau mengungkapkan hal ini karena orang Arab itu suka majas. Ya, tingkat syair mereka itu, bahasa mereka tingkatnya tinggi sekali Pak. Ya, namun setinggi-tingginya orang Arab pandai bersair, tidak ada yang mengartikan syu'ara sebagai pemusik. Ya, ini harus dicantum baik-baik ya hal ini. Ya, baik. Cuman orang sekarang saja yang bilang syu'ara musik, itu pun beberapa segelincir orang doang. Sudah dibantah oleh ulama-ulama yang lain, banyak bantahan yang tidak bisa dielakkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah. Sampai kalau di antara orang Yahudi ini, Nasrani ini, ada yang mendatangi ibunya sendiri, maka beliau mengatakan, lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Maka di antara umatku akan ada yang ikut-ikutan juga. Ya. Makanya begitu Pak, kalau Yahudi, Nasrani itu cinta musik, ya kaum muslimin juga pada cinta musik, begitu loh Pak. Jadi dalam segala lini, dalam segala sendi kehidupan, ya. Baik, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta ya'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Al-Furs war-Rum, apakah Persia dan Romawi? Maka beliau menjawab, wamanin nasi illa ulaika. Ya, selain mereka siapa lagi? Jadi dalam hadis yang pertama tadi, ini hadis riwayat Bukhari. Kalau tadi hadis pertama, ya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana dikatakan Yahudi dan Nasrani. Di hadis ini dikatakan Romawi dan Persia. Ya, jadi dua-duanya benar Pak. Karena memang kebiasaan kaum muslimin ini akan ikut mereka. Ya, akan ikut gaya-gaya mereka. Misalkan orang Persia suka bermusik, ya kaum muslimin suka bermusik lah. Ya, toh kitab yang dijadiin sandaran itu juga Murujud Dahab itu kan, punya orang Syiah gitu kan. Dan Syiah siapa? Syiah itu ya Persia itu. Ya. Maka kaum muslimin ini akan mengikuti gaya mereka. Ya, baik gaya Persia Romawi atau Yahudi Nasrani. Kemudian di jamak kedua hadis ini oleh para ulama, bahwa ulama mengkompromikan, menjamak ya hadis-hadis ini dengan mengatakan dalam masalah akidah, ibadah, kemudian tradisi dan adat istiadat, umat Islam ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya, adapun dalam masalah hukum, masalah politik, ya mereka akan mengikuti Romawi dan Persia. Ini dikonversi. Ya, kebanyakan yang mengikuti Yahudi Nasrani adalah masalah keagamaan gitu Pak. Ya. Jadi semua contoh kesesatan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ini,
kata para ulama ya, sudah ada contohnya dari orang Yahudi. Ya, orang Yahudi Pak, Bapak buka YouTube. Zikirnya orang Yahudi itu cluenya, kata kuncinya. Maka Yahudi itu kalau zikir Pak, jingkrak-jingkrak Pak. Jingkrak-jingkrak mereka zikirnya, ya. Diikuti nggak sama kaum muslimin? Oh, diikuti. Shollu alaihi, shollu alaihi, shollu alaihi, ya kan? Nah, mereka sholawatan pakai jingkrak-jingkrak. Kita ya, kita kaum muslimin ngikutin gaya mereka. Jadi Yahudi sudah mencontohkan sebelumnya zikir yang pakai jingkrak-jingkrak itu contohnya dari sekte Yahudi. Karena Yahudi itu ada 71 sekte. Di antara mereka ada yang ibadahnya jingkrak-jingkrak. Ya, kaum muslimin ngikut. Ya, kaum muslimin ngikut. Nah, ini yang dimaksud hadis Bukhari Muslim tadi, latat tabi'ana sananal ladzina min qablikum. Kalian pasti akan melu-melu. Kalian pasti akan ngikutin orang-orang sebelum kalian, ya, Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Kita dalam bernegara, Pak, protokol-protokol kenegaraan kita pun ngikutin mereka, ya. Hari liburnya ikut Nasrani, ya kan? Cara-cara protokoler, ya, upacaranya ya ikut mereka, bajunya, ya kan? Bajunya, seragamnya ikut mereka, ya. Ikut-ikutan mereka. Ya memang ini ya yang terjadi di tengah-tengah umat kita. Ya, kalau yang diikuti adalah tentang masalah keagamaan itu lebih parah lagi. Ya, tentu konsekuensinya lebih berat. Baik. Kita masuk ke dalil yang kedua, ayat yang Bapak baca tadi di muqaddimah di kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Surat An-Nisa ayat ke-51. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Jadi Yahudi dan Nasrani, Pak, itu masih sering dipanggil dengan ya ahlal kitab di dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya mereka kembali ke ajaran kitab mereka. Namun sayang seribu sayang, mereka sudah mengikuti hawa nafsu. Sehingga mereka tidak sudah dipanggil-panggil sama Allah ya ahlal kitab, tetap wae nggak mau ngikutin pelajaran kitab suci mereka. Akhirnya mereka dilaknat, Pak. Mereka digelari dengan maghdub dan dolin. Dua golongan itu. Karena Allah sudah berbaik-baik manggil mereka ya ahlal kitabi, ya ahlal kitabi uzkuru nikmatallah, ya bani Israel, ya. Dipanggil dengan panggilan yang baik-baik karena Allah Al-Halim, yang maha penyantun. Allah santun sekali sama ahli kitab yang memusuhi, yang menyekutukan Allah saja, Allah masih santun sama mereka, Pak. Ya, karena ahli kitab menyekutukan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang yang kafir itu ada dua golongan. Ahlul kitab, Yahudi Nasrani, kafir mereka. Ya, mereka kafir. Ya. Dan jangan baper, jangan bilang kopar kafir Ustaz di negara ini. Tahu siapa bilang? Nggak boleh. Allah yang ngajarin kita ya dalam surat Al-Kafirun ya. Kita bertoleransi iya, tapi kalau membahas masalah kafir ya, kemudian dalil mereka, jaga perasaan mereka dong, ya kan? Katanya jaga perasaan mereka. Sekarang perasaan kita gimana? Ya, kita kaum muslimin dibilang apa sama mereka? Domba tersesat. Perasaan kita gimana? Kita dibilang domba tersesat. Mereka juga nganggap kita kafir sama. Ya, nah, ini masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan. Bahkan Yahudi dan Nasrani saling mengkafirkan mereka. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Yahudi berkata Nasrani itu kafir, nggak ada apa-apanya dia. Dan demikian sebaliknya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Nasrani juga mengatakan Yahudi apa-apaan, nggak ada apa-apanya mereka. Makanya mereka juga saling berperang, Pak, di abad pertengahan dahulu ya. Perang salib ya. Kemudian Yahudi juga mereka membuat konspirasi untuk meruntuhkan khilafah Islamiyah ya. Ya mereka ya, intinya sama ya, perebutan kekuasaan. Baik. Jadi di ayat ini orang-orang yang diberikan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, yu'minuna bil jibti wat taghut. Di antara sifat mereka adalah beriman kepada al-jibti. Al-jibti itu sihir. Jadi Yahudi itu, Pak, ngamalin sihir. Sampai-sampai Nabi SAW disihir oleh orang
Yahudi yang namanya Labid bin Asim dengan putrinya. Ya, Yahudi Pak tukang ngamalin sihir. Ya, di Nasrani juga ada sihir. Ya, pasukan Nasrani juga mereka ada yang kebal-kebal juga Pak. Ya, karena mereka ngamalin sihir. Ya, pasukannya Tibo CS ya kan yang dulu di Ambon begitu kan, atau pasukannya si Domba ya yang di Papua ya, itu terkadang mereka ngamal-ngamalin sihir juga. Mereka punya sihir. Nggak tahu nih pasukan OPM ini punya ngamalin sihir nggak ya. Mereka ngamalin sihir Pak. Mereka orang Yahudi dan Nasrani mengamalkan sihir. Nah, sekarang kita hubungkan dengan hadis Bukhari Muslim tadi, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum. Kalian pasti ngikutin cara gaya orang-orang sebelum kalian. Yahudi Nasrani mengamalkan sihir, banyak dari kaum muslimin sebagian ya, saya dikatakan Pak ya. Sebagian kaum muslimin pun jadi tukang sihir dan jadi dukun. Ini yang dikatakan hadis tadi. Sebagian kita ada yang jadi dukun, ada yang jadi tukang sihir. Ya, tukang sihir dia ngamalin sihir. Walaupun nanti kedoknya pakaian ustadz, pakaian jubah ya kan? Ya, kemudian buka praktek ya kan? Dia bilang bisa lihat ini, bisa lihat goib ya kan? Bisa narik benda goib. Nah, ini namanya dukun. Ya, jadi yang mengimani jibet itu sihir adalah orang ahli kitab zaman dulu. Ya, ternyata kaum muslimin enek sing melu-melu ya, ada yang ikut-ikutan. Wat togut, ya togut itu apa? Setan, ya. Togut itu setan, karena rasul togut iblis. Mereka mengimani iblis, mereka menyembah iblis. Sekte mereka ada yang menyembah iblis. Maka kaum muslimin ada sebagian yang bersekutu dengan iblis, entah sekutu dalam kekayaan atau dalam ilmu hitam tadi ya. Maka ini yang terjadi. Ini hubungan ayat ini, ya ayat ini. Jadi mereka orang-orang ahli kitab yang mengimani sihir dan mengimani setan berkata, yaquluna lilladzina kafaru. Mereka berkata kepada orang kafir Mekah. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini, dua tokoh Yahudi Madinah yang terkenal yaitu Huyai bin Al-Akhtab dengan Ka'ab bin Ashraf. Ini dua tokoh Yahudi yang paling terkenal Pak. Mereka melakukan lawatan kunjungan dari kota Madinah ke kota Mekah. Ya. Kemudian orang-orang Mekah, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengatakan kalian ahli kitab katanya. Karena orang musyrik Mekah juga nggak percaya kitab-kitaban, Pak. Mereka keyakinannya apa? Paganisme. Keyakinan mereka paganis, menyembah banyak berhala. Ya, mereka keyakinannya demikian. Ya. Makanya kenapa Abu Lahab saat itu menolak Nabi ketika pertama diseru di Bukit Sofa. Kenapa orang Quraisy itu menyeru tidak terima dengan dakwah Nabi? Nabi SAW ketika turun wa angdir ashiratakal aqrabin, maka Nabi mengumpulkan manusia di atas gunung Sofa. Ya, maka beliau mengatakan, kalian percaya nggak kalau di balik bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kalian? Iya, kami percaya. Kami tidak mendapati engkau kecuali selalu jujur. Nah, maka ketika Nabi berdakwah dengan mukaddimah tadi bahwa Nabi itu orang yang terpercaya dan amanah, tapi ketika diseru la ilaha illallah, akhirnya bubar semua, Pak. Ya, begitulah. Maka Nabi dibilang pemecah belah. Ya, Nabi dibilang pemecah belah, Pak. Ya, makanya kita dakwah salaf ini dibilang pemecah belah. Ya sudah menjadi sunnatullah. Kalau dakwah yang hak itu pasti akan yumtahan, ya, dakwah ini akan diuji. Ya, orang yang mendakwakan kebenaran pasti akan diuji, Pak. Kita aja kalau ngikut kebenaran akan diuji, keluarga kita memicingkan mata sebelah kepada kita, kadang ngerasani kita, ya mencela kita, menghina kita, ya kan? Kita diolok-olok, begitu kan? Jadi dakwah ini akan diuji. Namun kesimpulannya dakwah ini akan ditolong. Ya, dakwah ini akan diuji, tapi dakwah ini juga akan ditolong. Makanya ada kelompok yang namanya Thaifatun Mansuroh, kelompok yang akan selalu ditolong Allah, yang mereka tidak gentar dengan celaan-celaan lawan dakwah mereka. Lawan dakwah kita mencela ke sana ke sini, kita nggak akan gentar. Ya, ketika kita menyerukan kebenaran, kita tidak akan gentar. Ini namanya Thaifatun Mansuroh. Baik, maka orang Yahudi ini yaitu Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf mengatakan kepada orang musyrik,
Lah memang kalian ada apa sama Muhammad gitu, biasanya ngeles ya. Kemudian orang musyrik ini curhat, Muhammad ini, kami ini orang yang selalu menyambung silaturahim, kemudian kami membebaskan tawanan bersama-sama. Ini amalan orang-orang Quraisy itu amalannya baik-baik juga, Pak. Kemudian menebus tawanan, kemudian kami memberi minum jamaah haji. Ya mereka beri minum, Pak. Ya. Karena di jamaah haji mereka ada sediakan minum. Itu zaman mereka jahiliyah. Di zaman kita sekarang itu luar biasa karena sudah muslim semua. Orang yang mau infak di musim haji ini jor-joran, Pak. Sampai kacamata aja ada di Pak Zain, Pak, kacamata hitam. Payung, nggak usah kita haji repot-repot bawa payung dari Indonesia. Padahal KBRI Indonesia sudah menyatakan bahwa Bapak bawa payung, takut panas. Nggak usah. Di sana banyak payung, Pak. Sampai payung aja ada yang infak, Pak. Ada yang sedekah payung, bayangkan. Ya, kemudian itu askarnya itu ngipas-ngipasin jamaah haji yang sudah tua, ya kan, luar biasa. Ini karena kita muslim semua, ya. Kalau dulu yang masih musyrik saja mereka melayani jamaah haji. Ya, jadi itu yang dikatakan Abu Jahal dan kawan-kawannya, kita memberi minum jamaah haji, melayani mereka. Adapun Muhammad, kata mereka, Muhammad adalah orang yang terputus, ya. Dia memutuskan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, ya. Karena ada anak yang beriman, orang tua yang tidak beriman. Akhirnya putus, anaknya berhijrah ke kota Madinah. Sebenarnya maka Nabi dituduh orang yang memutus. Sehingga Allah Ta'ala membalas tuduhan mereka dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Rasulullah, yang menuduhmu. Halo, mic-nya belum nyambung, Ustaz. Mic-nya. Cek suara. Udah kok mati mic-nya. Mic-nya masih unmute, Pak. Ustaz. Mic-nya tekan, mic-nya. Bawah. Bawah sampai, nah, bawah sampai nggak ada anu. Nah, udah oke, oke, oke. Udah, oke, oke. Waduh, malah mati, Bi. Udah lah. Loh.
Cek, 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 cek. Sudah Oke. masuk apa? Ada Pak, suaranya udah ada. Oh, iso nih. Masya Allah, gangguan teknis ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Qadarullah wa masya'af'al. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. Jadi tadi tokoh Yahudi Madinah ngompor-ngompori Pak. Ngompor-ngompori orang-orang musyrik ketika mereka minta pendapat. Jadi orang musyrik sama Yahudi Nasrani itu mereka bersatu padu Pak. Memang yang paling benci ke kita itu Yahudi Nasrani. Yang kedua, golongan kedua orang-orang musyrik. Ya, makanya nanti di akhir zaman kita akan perang sama orang musyrik dulu Pak. Ya. Kita akan perang sama orang musyrik dulu. Orang musyrik kalah. Ini musyrik itu ya contohnya India Pak. India ini musyrik ya. Contoh dari pandangan saya ya. Karena India itu musyrik dan kekuatannya cukup diperhitungkan tuh. Kemudian Cina. Cina secara umum ya yang komunisnya itu juga musyrik Pak. Rusia gitu kan. Jadi wallahu alam nanti kita akan perang sama mereka apa tidak. Ini saya nggak spekulasi kayak Ustadz akhir zaman ya. Ustadz akhir zaman ini banyak bicara hal-hal seperti ini tapi serampangan pembahasannya. Tapi yang jelas kita akan perang sama orang musyrik dan jelas Yahudi nanti akan diperangi. Yahudi apa namanya? Asbahan yang ada di Iran sekarang. Ya. Iran itu Pak bangsa yang merasa tinggi. Ya. Ini Iran. Dulu adanya Irak, tapi Iran ini berasal dari bangsa Arya. Makanya namanya Iran. Arya ini ya sama Pak, Iran itu merasa tinggi, yang lainnya itu bangsa rendahan. Kayak orang Yahudi juga mereka Pak wataknya. Yahudi juga merasa paling tinggi. Jadi Yahudi Nasrani itu diantara tabiat mereka itu merasa diri mereka itu mereka paling suci, paling anak-anak Allah gitu kan. Paling merasa paling suci. Jadi mereka merendahkan kaum muslimin. Makanya jangan sampai ada kaum muslimin yang tertipu sama tokoh-tokoh liberal dengan mengatakan semua agama sama. Ya, agama sama gundulmu ya kan. Gundulmu. Mereka itu merasa paling suci dan paling tinggi. Jadi mereka menganggap kaum muslimin itu rendah. Lah kita yang direndah-rendahin kok malah mengatakan semua agama sama karena mereka minoritas jangan sakiti perasaan mereka ya. Ini kan namanya ngawur ya kan? Namanya ngawur ya. Mereka itu saling merendahkan juga. Tadi firman Allah taala ya wa qalatil yahudu laisal nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatal yahudu ala syai'. Mereka saling menghina. Ya mereka sendiri tidak menganggap semua agama sama. Mereka merasa paling tinggi. Baik. Kemudian mereka berdua menjawab ya orang-orang Yahudi ini yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya dan mengatakan mereka orang-orang dan mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah haulai bahwa mereka ya mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka ngompor-ngompori Pak. Yahudi ini ngompor-ngompori ini sifatnya orang Yahudi Pak ya, ngompor-ngompori orang musyrik Mekah untuk memusuhi Nabi Muhammad. Ini karena Yahudi nggak punya kekuatan pada saat itu Pak. Kekuatan Yahudi ini masih terpecah belah. Mereka masih bersuku-suku juga, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizo, ada Bani Nadir. Tapi ujung-ujungnya mereka juga akan diusir dari kota Madinah ya. Dan mereka memanfaatkan kekuatan orang musyrik yang punya power ya. Orang musyrik di musyrik Mekah ini punya kekuatan besar. Makanya Yahudi ini mengatakan kalian itu lebih lurus jalannya, kalian yang lebih benar di atas kebenaran. Padahal Yahudi tahu orang musyrik juga salah ya kan? Ya, Yahudi itu pasti tahu orang musyrik itu apa-apaan sih nyembah patung-patung begitu. Yang tahu ilmunya kan orang Yahudi, Pak. Yahudi tahu dia. Yahudi punya ilmu tapi dia tersesat ya karena menyembah hawa nafsunya, hawa nafsu mereka. Ya, ini asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 51 yang kita bahas tadi. Ya. Ini ciri khas orang Yahudi, mengimani sihir, mengimani setan. Nah, di antara kaum muslimin ada juga yang menjadi dukun dan penyihir. Dukun itu bekerja sama dengan setan. Kalau sihir ajibet tadi, Yahudi juga membuka praktek-praktek sihir sampai Nabi SAW pun disihir oleh orang
Yahudi, ya, sehingga turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kemudian disebut surat Muawizatain, Muawizat atau ayat-ayat surat-surat perlindungan. Baik. Kemudian dalil yang setelahnya, qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu wahai Rasulullah tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Man la'anahullahu wa ghadaba alaihi, yaitu orang yang dilaknat Allah dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhum qiradata wal khanazir. Mereka dikutuk Allah jadi kera dan jadi babi. Wa abadat tauhid. Dan di antara mereka, ya, ada orang-orang yang menyembah tauhid, menyembah setan. Ulaika syarum makana. Mereka orang yang paling buruk. Wadalu ang sawa isabil. Dan mereka adalah orang yang paling sesat. Ya, baik. Akan saya jelaskan ringkas karena waktunya sudah di ujung, ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini, Pak. Orang-orang yang dikutuk Allah jadi kera dan jadi babi, yaitu orang Yahudi. Makanya di surah Al-Baqarah dikatakan orang Yahudi itu mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbauhu. Kami adalah anak-anak Allah, pilihan-pilihan Allah, bangsa paling mulia. Ya, wa ahibbauhu, dan kami paling dicintai Allah katanya. Maka mereka itu selalu merendahkan kita, Pak, terutama dalam kitab Talmud. Talmudnya kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Islam itu budak, Pak. Makanya pembantaian Gaza sampai hari ini ke jalur ke arah Rafah gitu, Pak, ya. Bahkan bantuan Indonesia, Pak, superminya Indonesia diinjek-injek sama Yahudi Israel. Kurang ajar sekali, ya kan? Supermi makanan kebanggaan kita diinjek-injek, Pak. Ini kita mau bantu pakai supermi ke jalur Gaza. Ternyata dihadang truknya, digulingin truknya, Pak. Superminya kita diinjek-injek, diremuk-remuk, ya, sama mereka orang-orang Yahudi. Apa nggak kurang ajar nih orang-orang Yahudi itu? Betul, mereka kurang ajar, ya. Jadi mereka merasa mulia, tapi Allah Ta'ala bantah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian merasa dicintai Allah, kenapa kalian malah diazab oleh Allah Ta'ala? Ya, jadi sisi pendalilan ayat ini bahwa kalau kita dicintai Allah, insya Allah kita nggak akan diazab sama Allah, Pak. Makanya cari sebab-sebab yang bisa menimbulkan cinta Allah. Allah cinta sama orang yang membaca kalamullah, begitu kan? Ya udah, kita istiqomah lah belajar di Berkah Mulia Indonesia, ya. Nah, mereka ada yang dikutuk jadi kera dan babi itu. Jadi orang-orang pemuda-pemuda Yahudi yang masang jaring tadi. Jadi Pak, gini Pak, Yahudi itu kan di hari Sabtu itu khusus ibadah, ya, nggak boleh nyari ikan. Ternyata surro'a, ternyata Allah uji ikan itu muncul ke pantai, ke tepian itu di hari Sabtu. Setiap Sabtu banyak banget ikan, ya. Makanya Yahudi kemudian mereka tahu, ya, nggak boleh cari dunia di hari Sabtu khusus ibadah. Maka mereka kemudian memutar akal mereka. Mereka itu cerdas, Pak. Yahudi itu cerdas, ya. Mereka memutar akal, mereka memasang jaring di hari Jumat. Kemudian mereka mengambil ikannya di hari apa? Di hari Sabtu. Di hari Ahad, di hari Ahadnya. Kira-kira cara nangkap ikannya gimana, Pak? Tahu nggak? Atau mau tahu? Saya kasih tahu, ya. Kalau dipasang jaring begitu saja, itu ikannya mati, Pak. Ikan kalau kena jaring, gerak-gerak 10 menit, mati dia. Setengah jam mati. Bagaimana caranya? Ini Yahudi dia bikin lubang. Ya, dia bikin lubang yang nanti kalau air pasang, ikan itu akan masuk terperangkap ke lubang yang mereka bikin. Ya, kayak kita kalau ke laut karang-karang itu biasanya kalau air surut ikan pada terjebak di itu lubang itu, ya. Maka mereka bikin lubang dan mereka pasang jaring supaya kalau ikan mau balik lagi ke laut tidak bisa. Gitu cara mereka menangkap ikan, membuat jebakan di hari Jumat dan mengambil ikannya di hari Sabtu. Ini kesannya adalah akal-akalan. Maka pelajaran di sini, pelajaran pentingnya adalah secara kasat mata mereka itu seolah-olah tidak berbuat salah. Atau hari Sabtu mereka nggak ngapa-ngapain, begitu kan? Mereka actionnya hari Jumat dan hari Ahad, ya. Secara kasat mata mereka tidak merasa bersalah, ya, karena mereka menangkap ikan tidak langsung pada hari Sabtu, sehingga tidak melanggar aturan. Akan tetapi semua perbuatan tergantung niatnya. Nah, di sini salahnya, Pak, karena setiap perbuatan tergantung niatnya dan niat mereka salah.
Karena niat mereka adalah tujuan mereka apa? Masang jaring di hari Jumat tujuannya apa? Untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, jadi mau kita ngeyel akal-akalan kayak apa, kalau niatnya nggak benar ya udah salah ya, karena inamal a'malu binniyat. Mereka niatnya nangkap ikan ya. Jadi mereka kemudian Allah murka kepada mereka dan Allah kutuk pemuda-pemuda mereka, kata Ibnu Abbas, pemudanya dikutuk jadi kera. Adapun orang tua mereka dikutuk jadi babi. Namun mereka tidak beranak pinak, ya. Mereka tidak beranak pinak dan mereka mati. Jadi mereka nggak punya keturunan. Ya, adapun babi dan kera sekarang itu ya keturunan babi dan kera sebelum orang Yahudi ini. Ya, jadi Yahudi yang ini mati semua, Pak. Ya. Jadi ketika kerabat mereka datang ke pinggir pantai untuk menjenguk mereka, kerabat mereka heran karena tidak menjumpai saudara mereka yang menangkap ikan, melainkan hanya ada sekumpulan babi dan kera. Jadi Yahudi itu profesinya banyak, Pak. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di pantai, ada yang petani, ada yang nelayan begitu. Yahudi itu banyak karena mereka juga ada berapa? 12 suku. Ya, 12 suku dan ada 71 golongan, ya. Dan di antara mereka juga nggak akur kok. Ya, seperti ada yang mengecam Netanyahu untuk mundur dari jabatannya, ya ada aja ya. Karena di antara mereka juga nggak akur, nggak kompak semua ya. Tapi yang memang yang rese itu Zionis. Zionis ini akan membangun kerajaan Israel Raya itu dari sungai Eufrat ya sampai sungai Nil. Makanya sekarang mulai ke Mesir itu, Pak. Yang di Rafah mulai dibombardir juga nih. Waliyadzubillah, ya, kita doakan laknat untuk orang-orang Yahudi yang memerangi kaum muslimin ya, dan kita doakan kemenangan untuk kaum muslimin dengan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa disampaikan ya dari kajian ini, intinya jangan ikuti Yahudi, jangan ikuti kaum-kaum sebelumnya. Kita punya izzah, kita punya harga diri, ikutilah pedoman kita Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan pemahaman ya generasi terbaik, para sahabat, tabiun tabiin ya, tabiut tabiin ya. Kenapa? Karena mereka orang yang paling suci hatinya, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang kalau menerima ilmunya tidak membuatnya khosyah, tidak membuatnya takut, dan tidak punya tawaduk juga orang sekarang. Tapi ilmu para sahabat, mereka benar-benar takut kepada Allah dan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga kita berhak mengambil ilmu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima Ada kasih pertanyaan, Ustadz Bapak-Bapak? Ukir telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang disampaikan Ustadz Ukir dan bisa mengamalkannya. Di waktu masih ada kurang lebih 7 menit. Silakan Bapak-Bapak yang mau bertanya bisa langsung. Karena di chat belum ada nih kayaknya. Pak Wasono kayak udah mau nanya nih dari tadi tuh. Monggo, silakan, Pak. Sepertinya sudah pada paham nih saat ini. Pada ngantuk nih, dua kalau nggak ngantuk ya. Ini bahasa Izin, halus. izin tanya Bahasa Bu halus nih Ustaz. Oh, Sohibul. Sudah pada paham ya. Karena sekarang isanya maju, pasti ini setengah 10-nya kita kayak jam 10 udah, Pak. Sudah lelah Izin ya. tanya Ustadz. Ya, Ya, monggo Pak iya Pak Setio. Listio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Ustadz. Sami-sami. Saya ingin bertanya kira-kira begini. Kalau zaman dulu orang itu mengandalkan pusaka kayak keris atau apa gitu ya, yang ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh piandel gitu lah. Ya, Kemana-mana harus dibawa karena mereka takut. Mungkin ya, ada begal atau ada di ya, jalan atau ada musuh gitu ya. Mereka selalu ya. bawa keris. Nah, apa bedanya dengan orang zaman sekarang yang kalau tidak bawa HP itu juga takut keluar rumah, Ustadz? Maksud saya begini, hidup orang kalau orang itu hidupnya untuk keluar itu tergantung dengan keris, Hmm. apapun juga bentuknya lah. Tapi kalau orang sekarang mereka boleh dikatakan sangat tergantung juga dengan HP. Yang seolah begini, kalau tidak ada HP dipegang di tangan, karena sekarang kan dompet juga uangnya secara virtual juga Memang, dimasukkan di dalam HP gitu ya. Mereka jadi kelimpungan. Kalau ada HP baru, pengen update lagi HP baru dulu. Jadi apa terus apa ya?
eh, mungkin mereka tidak mengatakan bahwa mereka menyembah HP, tidak begitu. Tapi secara perlakuan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa HP. Nah, itu kan sama seperti mirip orang zaman dulu yang mereka tidak bisa eh, lepas dari keris gitu ya. Ya. Nah, walaupun mungkin mereka juga tidak mendewa-dewakan atau tidak menyembah keris, kan konsepnya sama. Mereka takut apa ya namanya bahwa ini lebih maksudnya begini, bahwa dengan HP itu seolah-olah hidup itu ada di tangan mereka, sementara di sisi lain sebenarnya kita tahu bahwa hidup itu bahkan tidak di tangan kita juga. Dan kira-kira Ya. gitu. Bagaimana mencermati kondisi-kondisi seperti itu, Ustaz? Baik, barakallahu fiik, Pak. Ya. Jadi Oke. kalau zaman dahulu ya, orang Jawa atau orang Nusantara kita ya, punya keris, kalau di Sunda ya punya kujang gitu ya. Ya, atau di daerah-daerah yang lain punya sanjam, punya ini dan itu. Kalau itu adalah sifatnya untuk difa'un nafsi, untuk membela diri, ya, yang sifatnya adalah mendatangkan kemaslahatan untuk diri sendiri. Di zaman dahulu juga, Pak, ya, prajurit-prajurit prajurit-prajurit Islam itu mereka juga tidak bisa lepas dari pedang. Sama pedang itu ya pasti di samping mereka terus. Bahkan kalau ada prajurit yang ketahuan pemimpinnya pedangnya hilang, itu langsung dihukum, karena seorang prajurit nggak boleh kehilangan pedang. Ya, pedang itu nyawa bagi mereka gitu. Ya bukan berarti ini kesirikan bergantung kepada benda, bukan, kecuali memang yang nggak masuk akal, karena kebanyakan sirik-sirik itu nggak masuk akal, Pak. Kerisnya berbentuk kecil kemudian disimpan di dompet. Nah ini kan nggak masuk akal. Apa bisa kalau ada perampok kita ngeluarin keris kecil begini, ya kan? Ayo maju lawan saya, kan mustahil, ya kan? Nah tapi kalau keris beneran nggak ada masalah, ya, seperti Imam Bonjol di Ponegoro itu kan senjata-senjata mereka, pejuang-pejuang tauhid ya, masih menggunakan keris, jadi nggak masalah, ya, itu nggak masalah. Adapun orang sekarang bergantung dengan HP itu pun nggak ada masalah, tidak mempengaruhi keimanan seseorang, kecuali memang yang kita dilalaikan oleh HP itu pun masuknya bukan bab kesirikan, tapi adalah kelalaian, ya, goflah, ya, kita lalai dengan HP, ya, karena kan tidak mungkin kita itu akan selalu menggunakan QRIS untuk bayar-bayar ini, untuk transfer itu kan di kondisional tertentu saja, tapi kebanyakan kita menggunakan HP untuk maksiat, ya, untuk lihat-lihat akhwat, lihat-lihat perempuan yang nggak berhijab. Nah ini yang terlarang, ya, jadi tidak masuk ke bab kesirikan atau tergantung kepada benda, tapi masuknya ke bab kelalaian aja, ya. Baik, kados meniku Pak Setiabudi. Sami-sami. Monggo kami serahkan kembali. Masih ada waktu 2 menit. Satu pertanyaan lagi, Bapak-bapak yang mau tanya. Izin Mas Ustadz. Pak Iya. Solihul. Monggo Ya, Pak. masih. Pak Yudi silakan. Ini terkait dengan berhala tadi Ustadz. Berhala kan kaitannya dengan patung ya Ustadz ya. Ya. Yang kita pahami kan patung ya, berhala itu ya. Yang secara harfiah lah ya. Pertanyaan gini, bagaimana hukum seseorang berkunjung ke tempat ada berhalanya? Misalkan contohnya tempat kan kalau kita terkenal Nyun Sewu ya, bukan apa ya, seperti Candi Borobudur itu kan jelas-jelas itu tempat ibadah agama Buddha. Kemudian kalau di Semarang kan terkenal kelenteng, itu kelenteng apa namanya itu ya, kelenteng lah gitulah. Itu gimana hukumnya Ustaz? Berkunjung ke tempat-tempat yang jelas-jelas itu ada patung dan tempat beribadah agama lain. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik dari Pak Yudi nih. Ini namanya kontemporer ya. Bagaimana hukum berkunjung ke tempat-tempat yang di sana dijadikan id, ya, dijadikan pemuliaan apa namanya, ritual-ritual. Hal ini sudah kita bahas di bab yang ke-11, Pak. Ya. Bab yang ke-11 di buku Bapak ini halaman ke-43. Di situ ada bab yang mengatakan menyembeli binatang niatnya karena Allah, tapi di tempat-tempat pemujaan orang-orang musyrik itu pun nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini wasilah. Nanti dikiranya kita mengagung-agungkan siar-siar mereka. Ya, seperti kita datang ke candi-candi tadi ya, entah candi apapun atau ke tempat-tempat ibadah, dikiranya kita akan
memuliakan mereka. Makanya sempat beredar itu guru olahraga atau guru apa yang mengajarkan anak-anaknya ini eh, apa ke tempat-tempat ibadah, ya. Dia ke gereja, dia ke vihara, dia ke candi, ya kan, ke tempat-tempat ibadah. Dia ingin menanamkan katanya apa toleransi kepada anak-anak sedini mungkin. Tapi toleransi bukan begitu. Ini salah ya. Ada guru yang sedang viral itu Pak, yang ngajak anak-anak ke tempat-tempat peribadatan agama yang 6 agama yang ada di Indonesia. Nanti terakhirnya ke masjid sholat Jumat bersama, ya kan? Nah ini tentu pelajarannya niatnya baik, tapi caranya salah. Ini tertolak. Ya, seperti tadi ada seorang sahabat yang bernazar ingin menyembeli onta di sumur buana. Maka Nabi SAW bertanya dengan 2 pertanyaan. Ya, apakah di sumur tersebut, ya, beliau mengatakan hal fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'bad, apakah ada patung yang disembah? Ini pertanyaan Nabi yang pertama, Pak. Sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah tempat itu dijadikan perayaan hari raya mereka? Maka sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan aufi binadrika, penuhi nazarmu, sembelih onta itu di sumur buanah tadi, ya. Jadi kalau ada patung di sana, kemudian ada tempat itu pun dijadikan hari perayaan mereka, ini kita nggak boleh mendekatinya, Pak. Walaupun kita mau sedekah di sana, mau infak di sana, mau baksos di sana, itu nggak boleh. Walaupun niatnya karena Allah, tapi kalau di tempat yang dilarang syariat, itu tidak diizinkan karena nanti kita akan terkena apa? Terkena tuduhan, kita akan seolah-olah kita membesarkan syiar-syiar agama mereka. Padahal Allah nggak ridho kepada acara-acara mereka. Tapi kita disuruh toleransi ya monggo-monggo kerso. Tapi kitanya harus menjauhi hal tersebut, ya. Makanya dulu Pak, ada yang memahami masalah tauhid dengan syadid. Candi Borobudur itu pernah dibom Pak di masa Pak Soeharto. Pernah dengar nggak? Iya, oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin. Mereka memahami wala dan barok dengan syadid, dengan keras, ya. Makanya sekelas Candi Borobudur dibom sampai stupanya itu hancur Pak, stupanya itu rusak, ya kan? Ini karena memahami agamanya berlebih-lebihan juga, ya. Ya, orang-orang Khawarij ini mereka berlebihan, tapi orang-orang ahli kubur mereka ngeremeh-temeh. Jadi ahlu sunnah diantara orang Khawarij dan ahli kubur, ya. Mohon maaf kok ahli kubur sih, kuburiun, ya. Ahli sunnah itu dalam masalah pengkafiran itu diantara Khawarij dan ahli kubur. Kalau ahli kubur kuburiun mengatakan masa orang nyembah Allah kok dibilang musyrik? Oh kita nyembahnya Allah. Nah, padahal mereka salah gitu. Mereka sudah berdoa kepada penghuni kubur, itu salah. Tapi mereka nggak mau disalah-salahkan karena pemahaman mereka yang keliru. Baik begitu Pak ya. Jadi jangan berkunjung ya ke tempat-tempat seperti itu. Masih ada kok wisata yang lain. Kalau ingin tahu Candi Borobudur, lihat dari YouTube atau lihat dari gambar-gambar, baca keterangan Candi Borobudur ini pembangunnya dinasti Sailendra. Saya juga tahu yang bangun dinasti Sailendra begini-begini, kerajaan apa namanya Buddha begini-begini. Kita tahu, cukup tahu dari sejarah, tidak perlu mengunjunginya. Nah, kemudian kalau hukum wisata ke Bali gimana? Jawabannya boleh-boleh aja ke Bali, tapi ke tempat-tempat yang tidak ada maksiatnya. Kembali lagi tadi, maksiat itu ya tadi pemujaan atau maksiat-maksiat kayak Kute, Sanur, itu kalau kita lihat aurat-aurat turis, ya kan, aurat-aurat bule, ya dosa. Ya makanya ya kunjungi tempat-tempat yang memang terbebas dari kesyirikan dan kemaksiatan. Boleh aja ke Bali boleh, ya. Tapi pilih-pilih, kalau memang sulit ya udah ke tempat yang lain juga ada Kak, ke Lombok ya yang sama-sama indah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Solihul Hadi. Kayaknya waktunya udah offset ini. Terima kasih ya Ustaz. Oke. Karena waktu sudah lebih 4 menit sehingga kita tidak bisa melanjutkan tanya jawabnya. Jadi kita tutup acara pengajian malam ini. Mohon Ustadz Bukir untuk bisa menutup dengan doa ini. Nah, barakallahu fiik Pak Solihul Hadi dan kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Semoga kita istiqomah ya. Memang ngaji tauhid ini ngaji tingkat berat, Pak. Makanya pesertanya 34 ini. Kalau pengajian yang lain saya intip-intip kayaknya sampai 50 ya kan.
Masya Allah. Saya bukan saya menurunkan semangat saya, enggak sama sekali. Insya Allah kita akan selalu semangat ngajar. Tapi Amin. memang pelajaran berat kalau tauhid ini, ya. Karena Tadi ada pembahasannya 40 Ustaz. Ada udah live oh 40. ada 40. Oke. Barakallahu fiik, ya. Artinya semoga kita semua bisa istiqomah. Kita juga selalu memotivasi Bapak Ibu untuk yang asatizanya supaya bersabar, ya. Ya Bapak-bapak juga peserta harus bersabar dan bisa senantiasa menjadikan berkah mulia ini sebagai wadah untuk berbuat baik, ya, beramal soleh sebagai bekal kita menuju akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zubair telah Oke, menutup sama-sama, pengajian malam Bapak-bapak. ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan baik itu tutur kata ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Dan pengajian malam ini kita tutup. Alhamdulillah sudah sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Sami-sami Bapak, Ustaz. terima kasih. Semua, ya. Ustaz. Sami-sami.